Salam saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, hari ini adalah hari ketiga kita berada di dalam puasa. Ya, bagi mereka yang mengambil keputusan untuk mengadakan ibadah puasa penuh, yaitu tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam, dan yang mereka buat hanya merenungkan diri mereka, membaca Alkitab dan berdoa, memuliakan Yahweh itu, berdoa kepada Yesus Kristus. Saya berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati kalian. Bagi mereka yang mengambil puasa biasa setiap hari, yaitu bangun subuh, kemudian berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, sampailah kepada waktu petang, kan begitu kan? Nah, kiranya Tuhan juga memberkati kita semua. Jadi sebagai renungan kita pada hari ini, kita perlu mengenal jenis-jenis dosa untuk panduan kita melihat diri kita, merenung diri kita di hadapan Allah Bapa kita itu. Jadi untuk itu kita melihat kepada satu petikan, yaitu di dalam Roma, ya, di dalam Roma pasal 3, ya, pasal 3 ayat 23. Dikatakan di situ, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat betul-betul di sini dalam petikan itu, kalau kita kupas makna dosa itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ya, sebenarnya ada 100 jenis dosa. Ya, menurut bahasa aslinya, bahasa Yunani. Saya ataupun kita tidak boleh menghuraikan ke 100 jenis dosa itu pada masa ini, tapi kita berharap supaya kita dapat huraikan sekurang-kurangnya 10 jenis dosa itu dalam bahagian ini. Nah, dosa yang pertama yang kita nampak adalah hamartia, ya, hamartia ataupun meleset dari sasaran. Ya. Hamartia, definisi yang sebenarnya adalah kegagalan memenuhi standar Allah itu sendiri, ya. Yaitu tidak mengenai target. Ya. Dia tidak sampai kepada target Allah itu sendiri. Ya, kita lihat di dalam petikan tadi itu, kita baca semula. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah hamartia, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kata kerjanya adalah daripada hamartano ataupun melisit ataupun gagal, begitu. So, apa yang kita dapat daripada hamartia itu? Penjelasan dia adalah gambaran dari olahraga. Sebagai contoh lah, kan kita ambil penjelasan penuh lah, ataupun kita punya, ya, penjelasan penuh daripada ini. Kita ambil gambaran tentang seorang olahraga, ya, seorang pemanah, ya. Anak panah yang melisit daripada sasaran itu dosa itu, kalau kita tengok itulah dia melisit daripada sasaran ataupun kehendak Allah itu sendiri. Oke, itu yang hamartia. Yang keduanya adalah parabasis. Parabasis yaitu pelanggaran hukum yang disengajakan, ya. Melanggar batas yang telah ditetapkan ataupun memberontak secara terang-terangan. Ya, kita boleh lihat itu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 9.
Dia katakan di situ, sebab setiap orang yang melanggar hukum ini dipanggil parabasis, ya. Seluruhnya ia menjadi bersalah, meskipun hanya dalam satu hal saja. Begitu. Oke, kemudian yang ketiganya yaitu paraptoma. Paraptoma yaitu terpelisit ataupun terjatuh. Ya. Paraptoma itu yaitu kesalahan karena kelemahan diri sendiri, maka dia terpelisit. Sebenarnya dia tidak sengaja, ya. Dia tidak sengaja, ya. Kita lihat di dalam petikan ini, yaitu dalam Efesus pasal 6 ayat 4. Dikatakan di situ, demikianlah hendaknya kamu, bapak-bapak, janganlah paraptoma kepada anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, saya terus ambil perkataan paraptoma, menggantikan membangkitkan kemarahan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita buat itu menyakitkan hati anak-anak kita. Ya, tidak bermakna anak kita mau lakukan sesuatu yang jahat dan kita tahan dan dia marah. Bukan itu maksud dia yang saya percaya. Ya, tapi kita ada cara sendiri untuk membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Tapi katakanlah, anak-anak kita sudah dididik dengan baik, tetapi kita merokok di hadapan mereka, ataupun minum minuman keras, ataupun mereka melihat kita dalam keadaan mabuk-mabuk, ataupun senantiasa mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya keluar daripada hati seorang ibu bapa. Itu. Ya, jadi itulah maksud paraptoma. Kemudian yang keempatnya yaitu anomia. Anomia itu tanpa hukum ataupun kejahatan. Dia punya maksud anomia ini adalah menolak hukum Allah sama sekali. Dia tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah. Ya, artinya dia hidup tanpa standar moral Allah itu sendiri. Itulah anomia. Anomia, kita boleh lihat itu di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Dikatakan di situ, orang-orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan itu dipanggil anomia, akan masuk ke dalamnya. Begitu. Oke. Kemudian kita pergi juga kepada yang kelima, yaitu asidia. Asidia ataupun tidak takut akan Allah. Ya. Asidia itu artinya tidak takut akan Allah. Di penjelasan yang lebih jelas adalah kurangnya hormat dan takut akan Allah. Termasuklah ibadah yang palsu. Ya. Ibadah yang palsu. Bagaimana ibadah yang palsu itu terjadi? Ya, ibadah palsu itu sekian jam kau begini. Ya. Kadang-kadang kita menyanyi, kita berdoa, tapi kita cuma mau didengar oleh jemaatnya, bukan betul-betul untuk Tuhan. Begitu. Ya, itu ada kepalsuan. Ya, kita lihat di dalam ayat ini, ya, dalam Roma pasal 1 ayat 18. Dikatakan di situ, karena murka Allah nyata dari surga terhadap segala asedia ataupun kefasikan dan ketidakadilan orang-orang yang menindas kebenaran dengan ketidakadilan. Terhadap segala kefasikan ataupun asedia. Oke, itu yang kelima. Keenamnya, ya, idolatria ataupun penyembahan berhala. Maksudnya adalah menyembah makhluk ataupun benda sebagai Allah, menggantikan pencipta. Menyembah makhluk ataupun sesuatu benda. Orang selalu memikirkan tentang patung bahkan ataupun gambar-gambar seperti itu. Ya.
Kita boleh lihat ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Ya. Di situ dikatakan telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan penyembahan berhala, ya, idolatria, ya. Oke, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuhnya adalah hipokrisia. Hipokrisia, saya percaya kita semua tahu ini, itu kemunafikan lah, ya, ataupun kepura-puraan. Maksudnya hipokrisia ini adalah menyamar sebagai orang saleh, ya, orang saleh, orang yang dikatakan orang yang beriman, kan, orang yang taat, begitulah kan. Nah, tapi ada dalam maksud ini sebenarnya dia ibadah dua muka. Begitu. Ya, kita boleh lihat itu di dalam Matius pasal 16 ayat 6. Awas dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ragi itu sebenarnya dipanggil hipokrisia, ya, dipanggil hipokrisia. Oke, kita terus pergi kepada yang ke-8. Itu yang seterusnya itu dipanggil dosa yang ke-8 ini dipanggil adikia. Adikia yaitu ketidakadilan ataupun kecurangan. Ya. Ketidakadilan ataupun kecurangan. Maksudnya yaitu tidak memenuhi kewajiban. Ya, tidak memenuhi kewajiban terhadap sesama ataupun merugikan orang lain. Petikan Alkitabnya adalah Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata terhadap segala kefasikan dan ketidakadilan, adikia. Ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada dosa yang ke-9, yaitu parakoi. Parakoi ataupun ketidaktaatan ataupun tidak mendengar. Nah, begitu. Sebagai contoh, di gereja, ya, ikut sama-sama dalam ibadah, tetapi waktu berdoa, waktu menyembah itu hatinya tidak ada di situ. Ataupun waktu mendengar, waktu khutbah, ya, dia cuma melihat kepada pengkhutbah, tetapi apa yang dikhutbahkan tidak masuk di dalam hatinya. Itu. Ya. Jadi itulah, dia gagal mendengar dan taat, menutup telinga daripada perintah Allah. Ya, kita boleh lihat itu di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Dikatakan di situ, karena sama seperti ketidaktaatan ataupun parakoi. Ya, satu orang membuat banyak orang menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang akan membuat banyak orang menjadi orang benar. Nah, begitu. Kemudian yang ayat ke-10 kita akhiri, ya, dan renungan kita hari ini ke ayat yang ke-10 dan kita akan sambung lagi lah, yaitu apetia. Apetia yaitu kekerasan kepala ataupun pembangkangan. Maksud apetia itu sendiri adalah menolak percaya dan taat. Dia tidak percaya, dia tidak taat, dan sikapnya keras kepala terhadap kebenaran. Itulah maksud apetia. Ya, kita boleh lihat itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Katakan di situ, dahulu kamu adalah anak-anak kemurkaan. Ataupun dalam bahasa aslinya dikatakan di situ, dahulu kamu adalah apetia. Ya, sama seperti orang-orang lain. Nah, saudara, itu adalah sebahagian, ya, 10 daripada 100 jenis dosa di dalam Alkitab
yang perlu kita renungkan di dalam diri kita, terutama sekali waktu puasa ini kita ambil peluang ya untuk merenungkan diri kita, untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, kiranya bulan puasa ini memberikan berkat dan memberikan kasih anugerah Elohim Yahweh itu kepada kita, supaya kita dapat melangkah sedikit ke hadapan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.